saya meminta arahan dari atasan dan tetap berusaha memperbaikinya. Ini lebih baik dibandingkan yang minta arahan dari rekan kerja. Kenapa? Karena yang menjadi masalahnya ini ketidaksesuaian yang diharapkan oleh pimpinan dengan apa yang kita kerjakan ya. Makanya kita komunikasikan aja kepada atasan ya. Makanya ini 5, ini 4 ya. Berarti pasti ini 3 ya. Rekan-rekan kerja saya sering datang terlambat 20 menit setelah aturan jam kerja. Nah, sikap yang harusnya kita ambil tuh yang mana? A. Saya mengikuti teman-teman saya. B. Saya mengetahui aturan jam kerja kantor. C. Saya datang sesuai jam kerja kantor karena saya takut dimarahi pimpinan. D. Saya datang bekerja sesuai dengan jam kerja kantor. E. Saya mendapatkan predikat karyawan yang rajin bekerja jika saya berangkat sesuai jam kantor. Oke. Hal yang seharusnya kita lakukan adalah yang pertama adalah kita tegur teman kita ya, ingatkan harusnya ya. Yang kedua, kita nggak boleh terpengaruh, kita harus tetap komitmen dengan aturan termasuk jam masuk kantor ya. Jadi antara dua ini ya. Tapi dari pilihan ini nggak ada pilihan yang berkaitan dengan kita mengingatkan pada rekan kerja kita yang terlambat 20 menit tersebut ya. Berarti berkaitan dengan komitmen. Yang poinnya yang 5 itu adalah saya datang bekerja sesuai jam kerja kantor. Ini yang 5 ya. Terus ini mengikuti teman saya, ini paling nggak bagus ini ya. Ini poinnya 1. Oke. Terus yang B, saya mengetahui aturan jam kantor. Nah, ini poinnya 4. Kenapa? Karena di sini hanya mengetahui, tapi belum tahu apakah dia mengikuti aturan jam kantor atau enggak ya. Makanya ini poinnya 4 ya. Terus yang ini, saya datang sesuai jam kantor karena saya takut dimarahin, hanya takut dimarahin. Kalau ini karena motivasi untuk mendapatkan predikat karyawan yang rajin ya. Yang ini lebih baik dibandingkan yang ini ya. Kenapa? Karena kalau kita takut pada pimpinan berarti kita ada rasa kepatuhan pada atasan kita. Jadi kita ada dalam diri kita ada kepatuhan ya, dibandingkan dengan ini hanya ingin mendapatkan predikat atau pujian ya. Ini lebih ke pujian ya. Berarti ini 2, ini 3 ya. Yang C ini 3. Nah, seperti ini pemberian poinnya. Saya tahu bahwa pimpinan saya mendapatkan gratifikasi dan pimpinan akan memberikan gratifikasi sebagai imbalan jika saya menjaga rahasia. Sikap saya adalah A. Menerima gratifikasi karena tidak ada yang mengetahui. B. Menerima gratifikasi dan membaginya dengan keluarga saya. C. Menolak gratifikasi secara tegas karena itu akan menyalahi aturan perusahaan. D. Menolak gratifikasi karena tidak sesuai dengan imbalan yang seharusnya. E. Menerima gratifikasi dengan syarat. Oke. Ini berkaitan dengan gratifikasi. Sebenarnya gratifikasi sama suap itu beda ya. Kalau suap kan sangat jelas untuk tujuan melakukan mempengaruhi terhadap seseorang untuk mendapatkan keuntungan. Kalau gratifikasi pada dasarnya itu sebenarnya sebenarnya ini berupa pemberian cuma-cuma ya. Kalau secara maknanya ya, kita lihat dari maknanya, pemberian secara cuma-cuma. Tapi pada prakteknya pemberian gratifikasi ini berpotensi menimbulkan praktek KKN ya. KKN. Makanya dengan adanya gratifikasi itu berpeluang terjadinya korupsi ya. Karena atas rasa tidak enak atau balas jasa ya.
Makanya gratifikasi itu dilarang ya, terutama di instansi pemerintahan. Kalaupun mendapatkan gratifikasi, harusnya dilaporkan ke instansi yang berwenang seperti KPK. Apakah itu dilaporkan sebagai hibah pribadi atau hibah yang diterima oleh instansi ya. Nah, kita kembali ke kasus ini. Seharusnya kita menolak ya gratifikasi. Apalagi di sini kita tahu pimpinan mendapatkan gratifikasi dan kita akan mendapatkan juga bagian dari gratifikasi bila menjaga rahasia. Harusnya kita tolak ya. Nah, ini tolak ya. Jadi poin yang paling tepat adalah, poin yang paling bagus adalah kita menolak nih. Yang C nih, menolak gratifikasi secara tegas karena itu akan menyalahi aturan perusahaan ya. Terus yang ini, yang D, menolak gratifikasi karena tidak sesuai dengan imbalan yang seharusnya. Ini menolak hanya karena masalah besar kecilnya, masalah kesesuaiannya aja ya. Jadi ini kurang tegas ya. Ini tapi ini lebih baik dibandingkan ini menerima sama yang E ini juga menerima ya. Oke. Nah, yang paling buruk adalah ini nih, terima gratifikasi dan membaginya dengan keluarga. Ini yang paling buruk ya. Jadi kita menafkahi keluarga kita, membahagiakan keluarga kita dengan sesuatu yang tidak halal ya. Ini poinnya paling buruk ya. Terus ini dengan syarat kalau ini terima ya, karena nggak ada yang mengetahui. Berarti setidaknya ini lebih baik ya, karena belum tentu terima ya. Karena kalau syaratnya nggak terpenuhi berarti nggak akan terima gratifikasinya ya. Berarti ini poinnya 2. Oke, seperti ini ya pemberian poinnya. Ketika hari libur, kantor menyuruh saya untuk lembur pekerjaan dan ada uang tambahan. Namun saya sudah berjanji dengan anak saya untuk mengajaknya berjalan-jalan di hari libur. Oke, sikap mana yang kita ambil? Oke, pilihannya A, jarang-jarang saya bertemu dengan anak saya, lebih baik saya bertemu dengan anak saya. B, saya tidak bisa meninggalkan pekerjaan saya. C, saya mengajak bicara anak saya dan mengganti hari untuk berjalan-jalan. D, saya profesional dalam bekerja. E, saya berangkat setengah hari agar saya bisa mengajak anak saya jalan-jalan. Oke. Di sini kan kita ada janji jalan-jalan, tapi oleh kantor kita diminta untuk lembur dan ada uang tambahannya. Nah, beda kasusnya kalau anak kita sedang sakit keras ya. Kalau sakit keras kan cukup urgen. Kalau cuma jalan-jalan tingkat urgensinya tuh masih rendah ya. Kalau jalan-jalan kan nggak urgen ya. Nah, artinya kita bisa mengganti hari lain untuk jalan-jalan selama kita bisa mengkomunikasikan dengan anak kita ya. Reschedule aja di planning ulang aja ya. Jadwal waktu untuk jalan-jalannya tuh kapan, sehingga poin yang paling tepat adalah yang ini nih ya, yang paling bagus ya. Nah, solusi lainnya adalah saya berangkat setengah hari agar saya mengajak anak saya jalan-jalan. Iya, kalau pekerjaan bisa pekerjaan lembur ini bisa dikerjakan setengah hari ya. Selain itu juga ini kan kita mungkin akan capek juga, sehingga kita tidak total ya, feeling kita saat jalan-jalan tuh nggak sepenuhnya dengan anak kita karena mungkin kita capek atau apa. Makanya poinnya yang ini kurang ya. Kalau yang ini saya tidak bisa meninggalkan pekerjaan saya. Pernyataan ini seolah-olah pekerjaan itu jauh lebih penting daripada keluarga. Padahal ini hari libur, ini nggak boleh juga ya. Nah, kalau ini saya profesional dalam bekerja, ini poinnya 3. Ini saya jarang ketemu anak, lebih memilih ketemu anak. Padahal ini diminta untuk lembur ya, meskipun hari libur. Harusnya ini paling buruk ya. Berarti ini 2. Oke, nah seperti ini pemberian poinnya. Pemimpin saya tidak berkenan dengan hasil pekerjaan saya dan saya diminta untuk memperbaikinya. Saya sudah mencoba memperbaikinya hingga 10 kali, tetapi masih saja gagal. Oke, sikap mana yang harus kita ambil? A, ini merupakan pengalaman yang buruk bagi saya. B, saya mengajukan surat pengunduran diri pada atasan. Ini yang paling buruk ya poinnya, karena kesannya kita pecundang ya. C, saya meminta arahan dari atasan dan tetap berusaha memperbaikinya. D, saya meminta saran dan masukan dari rekan kerja yang lain. E, saya tidak peduli, yang penting saya sudah menyelesaikan pekerjaan ini.
mirip dengan yang pilihan B, berarti ini udah pasti 2 kayaknya ya, karena mirip ya. Nggak tahu ya, coba kita cek lagi nanti ya, karena yang pasti B sama E ini buruk banget ya nilainya. Oke, ini kan kita pekerjaan kita tidak berkenan bagi pimpinan kita, padahal kita udah memperbaikinya. Ini tentu berkaitan dengan subjektivitas ya. Subjektivitas maksudnya di sini kita merasa pekerjaan kita udah benar, tapi ternyata masih dianggap salah gitu ya. Artinya ada ketidaksesuaian antara yang diharapkan oleh pimpinan dengan apa yang kita kerjakan ya. Nah, di sini perlu komunikasi ya untuk mendapatkan kejelasan. Nah, makanya pilihan yang tepat adalah ini nih, saya meminta saran dan saya meminta arahan dari atasan dan tetap berusaha memperbaikinya. Ini lebih baik dibandingkan yang minta arahan dari rekan kerja. Kenapa? Karena yang jadi masalahnya ini ketidaksesuaian yang diharapkan oleh pimpinan dengan apa yang kita kerjakan ya. Makanya kita komunikasikan aja kepada atasan ya. Makanya ini 5, ini 4 ya. Berarti pasti ini 3 ya. Nah, ini yang paling buruk nih, mengajukan surat pengunduran. Kalau ini seperti masa bodoh gitu ya. Yang penting udah kerjain gitu. Bodoh amat gitu ya kalau pilihan yang E ini. Oke, seperti ini poinnya ya.